Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali bersama saya Sunarti. Selamat datang dalam Kingdom Devotion. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-6 dengan tema Ada Hari Esok. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan bersama. Ayat yang ke-5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kematian Tuhan Yesus menimbulkan duka cita yang mendalam bagi para pengikutnya, yaitu para perempuan yang begitu mengasihi dan setia melayani Dia selama ini. Kasih tersebut telah mendorong mereka pada hari yang ketiga dari kematian Tuhan Yesus untuk menengok, meminyaki, bahkan merempah-rempahi jenazahnya. Justru mereka kemudian menjadi saksi kebangkitan dari Tuhan Yesus. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan, mengapa kebangkitan Tuhan begitu penting? Apabila Yesus Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita, bahkan kita pun masih hidup di dalam dosa. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 di ayat yang ke-14 mengatakan bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kata-kata Rasul Paulus ini sangat jelas menggambarkan bahwa puncak iman orang Kristen adalah kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak dibangkitkan, Injil hanyalah sebagai buku cerita atau fiksi belaka. Dan percuma Injil diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Namun ada kabar baik, dengan kebangkitan Yesus Kristus di hari yang ketiga ini, Injil harus diberitakan. Injil adalah berita iya dan amin. Itu sebabnya Injil harus diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Begitu juga dengan Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya dan juga kita, seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Hal ini juga ditegaskan Tuhan Yesus sendiri. "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi dengan kebangkitan Kristus ada jaminan pasti bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh kehidupan yang kekal. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, di saat itulah dosa-dosa dalam diri kita dimatikan. Kehidupan kita yang lalu yang tidak berkenan di hadapannya lenyap. Melalui pertobatanlah kita akan memasuki kehidupan yang baru. Saat kita percaya pada kuasa kebangkitannya, pastilah segala aspek kehidupan kita yang semula kering dan mati dibangkitkan kembali. Harapan kita tidak akan pernah hilang, karena dalam kebangkitannya Tuhan Yesus menjamin bahwa ada hari esok dan masa depan. Ada kuasa yang besar yang telah kita saksikan, dan kuasa inilah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Haleluya. Demikian Kingdom Devotion. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan memuji Engkau atas kebangkitan putra-Mu Yesus Kristus. Melalui firman-Mu ini kami percaya
bahwa kubur itu kosong dan maut telah dikalahkan. Tuhan, hilangkanlah rasa takut dan keraguan dari hati kami, sama seperti malaikat yang berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut." Ajarilah kami untuk hidup dalam kemenangan-Mu, percaya bahwa setiap janji-Mu pasti digenapi, sama seperti Yesus bangkit sesuai dengan firman-Nya. Jadikanlah kami saksi-saksi kebangkitan-Mu yang berani di tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang hidup dan memerintah selamanya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Terima kasih.